Seakan tidak ada habis-habisnya, genre komik haram semakin banyak bermunculan dan juga baru-baru. Mau itu yang biasa ataupun yang hard, rasa-rasanya sudah seharusnya kita bahas kembali. Dan kebanyakan dari mereka membuat Shime pusing untuk memilih mana yang terbaik. Ya, kalian tim loli atau tim MILF? Tapi setelah Jime mengelompokkan hal itu semua, terbitlah sebuah video komik kali ini, yaitu tentang komik-komik favorit yang pastinya tidak dapat dibantah lagi keseruannya dan juga ketegangan dalam membacanya. Halo semuanya, saya Jime sebagai narator kalian akan memulai pembahasan sinopsis kembali yang berjudul 5 komik isekai hard ecchi terbaik versi Jime part kedua. Jika kalian suka video ini, like jika suka, subscribe buat bantu channel ini, dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja pembahasannya. Yushani Zenbu Ubawareta. Komik yang berjudul lengkap Yushani Zenbu Ubawareta Orewa Yusano Hahahoya to Partio Kumimashita adalah komik yang menceritakan tentang seorang pemuda yang akan kita panggil sebagai Ceres. Ya, Ceres. Ceres merupakan salah satu anggota parti dari parti pahlawan yang bernama Cahaya Harapan. Kelompok tersebut beranggotakan teman-teman masa kecil sang MC yang sudah seperti tetangganya sendiri, atau lebih tepatnya teman-temannya sendiri. Namun di pagi hari setelah Ceres terbangun, tiba-tiba ia dikeluarkan dari party oleh teman-temannya. Wow, sungguh alur cerita yang sudah umum di komik ya. Tapi hal itu tentunya tidak membuat Ceres terkejut, karena ia sudah tahu kelakuan bejat temannya itu sang pahlawan. Dan juga Ceres tahu bahwa ia akan dikeluarkan suatu hari nanti. Ceres meyakinkan anggota partinya yang lain, namun ia ditolak. Ia juga tahu bahwa Amel memiliki hubungan di belakangnya. Karena Ceres sudah ter-NTR dan tidak mau membadut, akhirnya Ceres memilih untuk pergi meninggalkan si Amel dan si pahlawan teman bejatnya itu. Singkatnya, Ceres pergi ke tempat budak untuk membuat partinya sendiri. Dan tanpa disangka, ibu dari sang pahlawan atau teman bejatnya itu berada di kurungan budak sebagai budak. Nah, seperti apa kelanjutannya dan bagaimana nasib Ceres sebagai orang yang ter-NTR dalam membalaskan dendamnya, yaitu membuat party yang berisikan MILF-MILF atau ibu dari party pahlawan, Ataera Reta Skilo Sukate Kasede Isekai. Seorang pemuda bernama Ichita Yamada yang akan kita panggil sebagai Yamada adalah orang yang tidak sengaja membuka portal ke Isekai. Suatu hari saat Yamada ingin masuk ke tempat kerjanya seperti biasa, entah mengapa pintu tempat kerjanya berubah menjadi dunia isekai dan bertemu dengan sang dewi yang bernama Uranius. Dewi yang terlihat sangat MILF itu menawari Yamada untuk pergi ke isekai. Dan ia juga akan memberi Yamada sebuah skill sebagai perpisahannya. Tersadar, Yamada sudah berada di tengah kota dan melihat barang yang dibutuhkan di kota tersebut. Setelah ia mengecek statusnya, ia mengetahui skill yang ia peroleh dari Dewi merupakan skill yang cukup biasa-biasa saja. Namun Yamada memanfaatkan skill yang lumayan berguna untuk masa depannya. Singkatnya, kini Yamada membuka toko di kota untuk berjualan bermacam potion yang ia buat. Dan hasil usahanya tersebut ia akan gunakan untuk pergi mencari MILF-MILF yang tersedia untuk dijadikan istrinya. Seperti apa kelanjutannya? Buat kalian suka MILF dan perjalanan alur cerita serta adegan petualangan menegangkan, mungkin kalian akan suka komik yang ini. Isekai Furin 2. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang NTR, MILF, dan sejenisnya, kali ini adalah komik yang cukup menarik.
mengisahkan seorang pengantin baru sekaligus MC kita yang bernama Yuto Aida. Sehabis pulang kerja, Yuto ingin bertemu istrinya, namun siapa sangka istrinya sedang selingkuh dengan orang lain. Mengetahui hal itu, Yuto berlari ke jalanan sambil menangis. Dan sialnya sebuah truk melaju kencang menabrak Yuto dan Yuto pun berakhir tewas di tempat. Di alam kesadaran, Yuto bertemu dengan dewa. Dan dewa tersebut akan memindahkannya ke dunia lain untuk melawan Raja Iblis. Namun sang dewa menyuruh Yuto untuk memilih skill yang ia inginkan. Namun karena Yuto mengalami hal yang buruk sebagai pengantin baru yang baru saja terkena NTR oleh istrinya, akhirnya Yuto memilih skill untuk dicintai oleh seorang istri. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yang pastinya Jimmy bocorkan. Yuto tidak menyangka bahwa ia menjadi seorang pahlawan yang memiliki skill yang sudah sangat kuat. Dan skill tambahan yang ia dapatkan ternyata adalah skill yang sangat OP juga. Karena ia akan dicintai oleh seorang istri. Tapi yang dimaksud istri di sini adalah istri orang lain. Nah, intinya perjalanan Yuto akan ramai dengan istri-istri orang lain yang akan membantunya mengalahkan Raja Iblis. Yusa sama wa Hososuni Hitozuma. Di suatu tempat bernama kota Lazzarone, MC kita yang merupakan seorang pahlawan yang bernama Chloe singgah di kota tersebut. Sedang asiknya bersantai, tiba-tiba Chloe mendapatkan quest dari seorang wali kota yang singgah juga di tempat bar, yaitu quest untuk membasmi gerombolan monster. Singkatnya, tanpa basa-basi, Chloe tidak mau mengambil quest tersebut. Karena menurutnya tidak semua pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pahlawan. Dan tentu saja hal ini membuat wali kota tersebut sangat panik dan mengupayakan segala cara agar Chloe mau membantunya dan akan memberikan apapun yang ia inginkan. Mendengar hal itu, akhirnya Chloe mau mengambil quest tersebut dan elf yang menjadi budak wali kota harus ikut membantunya. Singkat cerita, perjalanan mereka berhasil, walau di tengah pertarungan elf atau budak wali kota yang bernama Lumene hampir saja terculik monster. Namun Chloe berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan berhasil membantai gerombolan monster-monster tersebut. Sesampainya di bar lagi, karena Chloe berhasil dalam questnya, sang wali kota pun memberi hadiah berupa ciwi-ciwi muda berumur 18 tahun. Namun Chloe menolak hal itu dan mengklaim bahwa ia hanya ingin Lumene seorang atau budak si wali kota yang sudah dianggap sebagai istrinya wali kota. Dan juga Chloe memberitahu kepada semuanya ia hanya suka MILF seorang atau elf Lumene. Cerita selanjutnya akan semakin menarik. Perjalanannya akan mempertemukannya dengan seorang MILF lagi yang tidak kalah dengan Lumene. Jangan lupa siapkan tisu untuk kisah sedih mereka. Isekai Kosoku Musoroku. Nah, tiba di top pertama, seperti yang kalian tunggu-tunggu dan seperti biasanya. Komik top 1 adalah komik yang spesial, baru, dan sangat mind-blowing. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba sang MC kita terakhir kembali di isekai dan menjadi seorang bayi yang terbuang. MC kita ini dipungut oleh seorang perempuan dan menamainya sesuai dengan surat yang tertinggal di keranjang. Dan yang kita tahu, nama dari MC kita ini bernama Sao. Ya, tapi bukan Sao anime sebelah. Singkatnya, Sao bersama ibu dan kakaknya tinggal di desa yang nyaman dengan aktivitas sehari-hari orang-orang desa. Yang sangat brutal pokoknya ya. Kini Sao memasuki umur ke-7 tahun dan dia harus mengambil upacara pendewasaan, yaitu mendapatkan skill dengan cara upacara penyucian. Singkatnya, orang-orang desa bersama ibunya pergi untuk menghadiri upacara pendewasaan Sao.
Dan betapa mengejutkannya, skill yang ia dapatkan adalah sebuah skill yang bahkan pendeta tidak tahu apa itu kegunaannya, yaitu skill tongkat master. Orang-orang tidak mengetahui skill macam itu, dan hanya Saul saja yang tahu bahwa skill itu semakin kuat jika ada hal erotis yang terjadi kepada MC kita ini. Jadi semakin tegang, maka tongkat yang dipegang MC akan semakin keras dan wow, sangat sus sekali. Seperti apa kelanjutannya? Yang pastinya setelah kalian baca komik dari 1 sampai 5 ini, dan khususnya komik yang satu ini top pertama, pastinya kalian tahu kenapa Jime bilang spesial. Jadi pastikan kalian membaca semua komik yang Jime rekomendasikan. Oke, jadi itu dia 5 komik isekai hard ecchi terbaik versi Jime part kedua. Untuk sebelumnya, Jime minta maaf karena sudah lama membuat kalian menunggu updatean terbaru dari channel ini. Untuk kedepannya, Jime akan upayakan untuk up selalu berbagai pembahasan menarik mulai dari anime, alur cerita, komik-komik, dan yang lainnya. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe untuk membantu Jime mengupload video selanjutnya. Berikan masukan yang bermanfaat dan apa yang perlu kita lakukan berikutnya. Sampai jumpa lagi next video, sehat selalu, bye-bye.